Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai ke pertemuan ketiga mata kuliah persamaan diferensial. Ya, oke. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi persamaan diferensial. Nanti akan ada 3 yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah tentang persamaan diferensial biasa, kemudian persamaan diferensial parsial, dan persamaan diferensial linear dan non-linear. Jadi nanti kita akan membedakan 3 hal itu. Kita akan klasifikasikan itu. Syarat-syaratnya apa saja. Oke, mari kita mulai slide-nya. Nah, ini klasifikasi persamaan diferensial. Yang pertama, kita akan mencoba mempelajari atau mengetahui apa sih sebenarnya persamaan diferensial biasa itu. Kita mulai dari definisi bahwa persamaan diferensial biasa merupakan sebuah bentuk persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Maka yang ini saya bold dan saya beri warna berbeda. Maksudnya penekannya adalah di sini. Kalau jadi persamaan diferensial biasa tentu persamaan diferensial yang memuat turunan ya. Akan tetapi di sini syaratnya dia akan menjadi PD biasa atau persamaan diferensial biasa itu jika variabel tak bebasnya itu satu atau lebih. Nah, yang dibatasi adalah variabel bebasnya. Variabel bebasnya dia harus 1. Jadi kalau lebih dari 1 berarti dia sudah bukan persamaan diferensial biasa. Jadi ini ya, variabel bebas tak bebas sudah kita diskusikan banyak sekali lama kemarin di video sebelumnya. Cukup banyak contoh soal yang disajikan. Oke. Nah, order ya, penentuan order suatu persamaan diferensial tergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial. Order itu adalah tingkat suatu persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi turunan, bukan turunan dipangkatkan ya, tapi pangkat tertinggi turunannya. Dia turunan keberapa? Nah, itu yang paling tinggi berapa? Y aksennya itu sampai berapa lah, itu yang kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Y aksen sama dengan sin X ditambah cos X, atau kalian bisa lihat bahwa Y aksen sin X Y aksen min sin X min cos X sama dengan 0. Ini hanya pindah ruas ya. Kita pindah ke kiri, ke ruas kiri. Nah, seperti ini. Sekarang kita analisis bahwa di sini ada Y aksen. Y aksen itu kan berarti turunan Y terhadap sebuah variabel. Nah, sebuah variabel yang dimaksud itu tentu variabel lain yang selain Y ini, yaitu X. Maka Y aksen adalah turunan Y terhadap X, atau kita sebut dy per dx. Nah, kalau kita tahu dy per dx, maka y merupakan variabel apa? Variabel tak bebas. Sementara x adalah variabel bebas. Nah, ini identifikasinya. Oke, variabel tak bebasnya kita temukan adalah y. Sementara variabel bebasnya adalah x. Memuat satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Dalam definisi PD biasa tadi yang sudah saya sampaikan tadi, yang dibatasi adalah variabel bebasnya hanya diperbolehkan satu saja, satu variabel saja. Supaya, tapi kalau variabel tak bebasnya bebas, tidak harus satu atau lebih boleh. Maka itu baru dikatakan sebagai persamaan diferensial biasa. Nah, pangkat tertinggi turunannya itu adalah 1. Maka kita klasifikasikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa order 1 atau order pertama, ya. Oke, sudah mulai ada gambaran PD biasa. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua. Nih, Y double aksen minus 100x sama dengan 0. Maka turunan kedua Y terhadap X. Nah, sudah kelihatan ya. Variabel tak bebasnya adalah Y, variabel terikatnya adalah X. Satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Pangkat tertinggi turunannya adalah 2. Maka contoh ini atau persamaan ini kita sebut sebagai atau dinamakan persamaan diferensial biasa order kedua. Oke, gitu ya. Selanjutnya contoh 3, PD biasa contoh yang ketiga. 3Y double aksen ditambah 7Y aksen minus 20 sama dengan 0.
Maka karena Y aksen dan Y double aksen bisa kita sebutkan bahwa kemarin disepakati ya bahwa kalau aksen-aksen seperti ini artinya adalah dia diturunkan hanya terhadap satu variabel. Kemarin sudah sempat saya singgung dalam video sebelumnya. Nah, oleh karenanya ini turunan Y terhadap sebuah variabel. Nah, sebuah variabel bebas. Karena di sini tidak didefinisikan, maka ya bebas. Variabelnya bisa X mungkin, A mungkin, T mungkin, bisa. Semuanya bisa. Oleh karenanya ini masuk sebagai persamaan diferensial biasa order 2. Order kedua. Paham ya? PD biasa ini seperti ini. Kemudian yang keempat, nah ini mulai agak panjang. Oke, mulai agak panjang. Sekarang diperhatikan bahwa ini Y triple aksen min E pangkat X, Y double aksen min Y aksen sama dengan X pangkat 4 plus 1 dikalikan Y pangkat 4. Oke, sekarang kita lihat yang di aksen sini adalah Y saja. Artinya turunan fungsi Y terhadap sebuah variabel. Turunan Y terhadap variabel apa? Variabel apanya? Di sini berarti X, karena di dalam persamaan ini yang muncul adalah Y dan X. Otomatis Y triple aksen adalah turunan ketiga Y terhadap X. Ya. Oke, selanjutnya sekarang kita mulai klasifikasikan. Oh, berarti variabel tak bebasnya adalah Y, variabel bebasnya adalah X. Sehingga hanya memuat satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Nah, pangkat tertinggi turunannya adalah ini. Ini loh, pangkat 3 ini, triple aksen ini ya. Bukan ini. Nah, bukan ini, tapi ini. Oke. Jadi ini bukan turunan tapi pangkat ya, X juga pangkat. Jadi bukan ini. Tapi yang dimaksud order atau pangkat tertinggi turunan adalah ini. Oke. Sehingga persamaan pada contoh nomor 4 ini adalah persamaan diferensial biasa order keempat. Order ketiga. Nah, pangkat tertinggi turunannya adalah di 3. Itu persamaan jenis yang pertama atau persamaan diferensial biasa. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke persamaan diferensial parsial, maka kita simpulkan dulu bahwa dalam persamaan diferensial biasa itu syaratnya satu yang perlu diingat, yaitu variabel bebasnya hanya boleh ada satu. Oke, kalau lebih dari satu variabel bebasnya, maka itu sudah bukan persamaan diferensial biasa. Paham ya? Oke. Sekarang kita ke persamaan diferensial parsial, bahwa persamaan diferensial parsial ini dia memuat satu atau lebih variabel tak bebas. Kemudian variabel bebasnya lebih dari satu variabel. Artinya ini harus lebih dari satu variabel, nggak boleh satu variabel. Kalau variabel bebasnya hanya satu, maka dia sudah pasti masuk ke PD biasa. Ya, sekarang variabelnya lebih dari satu variabel. Kalau variabel bebasnya lebih dari satu variabel, maka kita namakan dia persamaan diferensial parsial. Ini definisinya. Maka ini tolong diingat-ingat, jangan sampai kalian salah mengidentifikasi. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, ini do per do X ditambah do per do Y. Jadi biasanya kalau PD parsial itu do pakai do ya, lambang do. Do per do X ditambah do per do Y, maksudnya sama dengan du per D per dx itu sama. Cuma biasanya kalau PD parsial nulisnya pakai do. Oke, sekarang kita identifikasi bahwa variabel bebasnya ada dua. Ini variabel tak bebasnya ada satu, U. Oke, ya sudah, karena variabel bebasnya sudah dua, berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa dia PD parsial. Nah, sederhana kan? Nggak susah. Oke, karena masih contoh satu. Nah, contoh dua lebih mudah mungkin. Oke, sekarang nih ya, do V per do X ditambah do V per do Y. Udah, kita lihat bawahnya. Oh, ini jelas sudah.
ini X, ada Y. Berarti ini adalah persamaan diferensial parsial karena variabel bebasnya ada dua, variabel tak bebasnya ada satu, yaitu V. Oke, nih. Jelas ya, identifikasinya seperti itu. Nah, sekarang yang ini PD parsial contoh 3. Oke, ini berarti kalian perhatikan do kuadrat U per dx kuadrat ditambah do U per dy. Udah, ini variabel bebasnya ada 2. Ya, PD parsial. Nah, siapakah K ini? K itu adalah konstanta. Konstanta. Artinya dia nanti adalah angka. Ya. Nah, di sini K ini kan konstanta ya, tidak mempengaruhi apapun. Yang jelas di PD parsial yang kita harus pastikan adalah variabel bebasnya dia ada berapa. Kalau 1 berarti dia masuk PD biasa. Oke, seperti itu. Nah, contoh nomor 4 ini do U per do X ditambah do U per do Y ditambah do U per do Z. Udah jelas sama dengan E adalah bilangan natural ya. Udah jelas variabel bebasnya X, Y, Z. Variabel tak bebasnya U semua kan. E ini bukan variabel tapi bilangan natural. Sehingga ini juga termasuk PD parsial. Jelas ya? Oke. Itu PD parsial. Nah, sebelum kita masuk ke PD linear non linear, kita simpulkan dulu. Pelan-pelan. Jadi PD biasa persamaan diferensial yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Kemudian PD parsial persamaan diferensial yang memuat satu yang memuat, maaf ya, saya ngoncek ke jenang dulu. Oke, jadi persamaan diferensial parsial itu persamaan diferensial yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas dan lebih dari satu variabel bebas. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaan diferensial linear. Nah, ini kita mulai dari definisi ya, mulai pusing ya, banyak formulanya. Tapi kita telaah, kita preteli satu persatu supaya paham maksudnya. Jadi membaca definisi itu kita preteli satu persatu sehingga makna per makna dari sebuah definisi bisa kita maknai secara utuh dan bisa lugas memaknainya. Jadi tidak muter-muter. Nah, persamaan diferensial biasa linear order n dapat dituliskan sebagai ini. Artinya, ini formulanya ya. Ini. Jadi kalau sebuah persamaan diferensial dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini, di mana A0-nya itu tidak sama dengan 0, maka ini namanya PD biasa linear. Oke, PD biasa, ingat, PD biasa. PD biasa, maka syaratnya adalah variabel bebasnya hanya boleh 1. Nah, kita cermati di sini. Oh iya, variabel bebasnya 1. Hanya X. Kemudian A0X ini adalah fungsi pertama dari X. A1X itu juga fungsi dalam X, fungsi selanjutnya. ANX juga fungsi dalam X. Kita cermati dulu, BX itu juga fungsi dalam X. Secara eksplisit sudah menulis seperti itu. Artinya di dalamnya tidak boleh ada Y. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan ini turunannya semua terhadap turunan Y aksen ya, artinya ini Y pangkat N, Y turunan ke N dari fungsi Y terhadap X, kemudian selanjutnya seterusnya sampai yang terakhir kalian cermati ini Y. Nah, variabelnya Y. Jadi ini sebenarnya turunan ini kan sampai turunan ke 1 sampai turunan ke 0 ya. Turunan ke 0 berarti kan dia Y sendiri. Oke, di sini. Artinya apa? Berakhir di Y. Tidak boleh Y itu berpangkat berarti. Kalian cermati di sini. Bahasa sebenarnya Y itu berarti di sini nggak boleh berpangkat. Jadi turunannya yang pangkat turunan pangkat. Tapi fungsi dalam X-nya boleh ini. Ini boleh berpangkat, ini boleh berpangkat, ini boleh X-nya loh ya. Tapi Y itu hanya boleh
pangkatnya 1 atau di sini. Atau kan ini turunan, misalnya turunan ke-5, turunan ke-4, turunan ke-3, turunan ke-2, turunan ke-1, turunan ke-0. Nah, ini turunan ke-0 itu maksudnya ini. Nah, Y ini berarti Y turunan ke-0 belum diturunkan kan, fungsi asalnya, fungsi semulanya belum diturunkan. Oke, persamaan diferensial biasa non-linear dikatakan jika persamaan diferensial itu tak linear. Ini saya kira sudah, ini nggak perlu ditulis, sebenarnya sudah paham semua ya. Artinya kalau dia tidak bisa memenuhi atau menyalahi bentuk umum ini, maka dia kita simpulkan sebagai persamaan diferensial biasa non-linear. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Nah, ini oke, bentuknya pertama berarti kita identifikasi ya. Ini kan 1, A0-nya 1, A0X-nya 1, A1X-nya 3, A2X-nya 4, kemudian BX-nya 0. Oke, terpenuhi, maka variabelnya ini hanya satu variabel bebas. Ini berarti Y juga, Y double aksen, Y aksen, dan fungsi semula Y. Dan tidak ada pangkat, ini fungsi semula Y. Sehingga memenuhi bentuknya ya. Kita identifikasi tadi, ini 1, ini dan ini. N sama dengan 2. Oke, N sama dengan 2 kalian bisa cermati kan dari AN. Terakhirnya kan AN, berarti A2X, berarti N-nya sama dengan 2. Berarti persamaan ini adalah persamaan diferensial biasa linear order 2. Order 2 karena turunan tertingginya adalah turunan kedua. Ya. Ini berarti tulis PDB. Belum tak cermati sini. PDB. Ini PDB. Oke. Gitu. Selanjutnya, contoh yang kedua. Oke, ini. Oke, kita lihat ini A0X-nya 1, A1X-nya X kuadrat, A2X-nya X pangkat, ada A2X-nya 0, A3X-nya 0 juga. Berarti ini A4X-nya adalah X pangkat 3. Ini BX-nya ini. BX. Sehingga ketemu, ini turunannya ini variabel bebasnya 1. Dan Y-nya, fungsi Y-nya mana kok nggak ada fungsi Y-nya. Nah, di sini bisa kita tuliskan bahwa ini kan sampai A4 ya. A4-nya berarti sini. Oke, ini identifikasinya. Berarti A4-nya X pangkat 3. Berarti sebenarnya dia ditambah ini 0 Y. Nah, begini. Berarti A0, A1, A2, A3, atau A2, A3, A4, A4. Oke ya. Ini keliru. Sorry, ini keliru. Ini A4 ini enggak ada ini A3-nya enggak ada. Ini A3. Nah, ini sorry ya. Nah, kemudian ada kita punya A4-nya. A4X-nya itu adalah 0. Karena kan 0 kali Y. Akhirnya itu kan fungsi semulanya Y ya. Oke, maka N-nya tetap sama 4. BX-nya X, E pangkat X. Jadi persamaan diferensial contoh 2 ini adalah PD linear order 4. Begitu cara mengidentifikasinya. Sekarang contoh yang ketiga, kita perhatikan. Nah, di sini ya. Oke, variabel bebasnya 1. Kemudian ada Y double aksen, ada Y aksen sama dengan 0. Ini fungsinya A0, A1, A2, ini BX. Nah, tapi kalian lihat di sini ini bukan fungsi semula. Seharusnya dia adalah Y kalau dikatakan PDB linear. Tapi karena dia pangkat 3, artinya dia bukan fungsi semula akhirnya. Jadi fungsi semula yang dipangkatkan 3. Maka dia bukan PDB linear. Oke, sudah ya. Maka ini adalah PD non linear. A2-nya berapa? Anda tidak bisa menentukan bentuknya ya. Y3 itu bagaimana? Padahal fungsi semulanya adalah Y. Oke ya, gitu. Paham kan ya? Oke, beda cerita. Kalau ini saya tulis 3 begini, ini juga 3 begini. Nah,
ini 3 begini, maka ini jadi PDB linear. Tapi karena ini enggak ada, ya, enggak ada, maka ini jadi PDB non linear. Contoh 4. Oh, contoh 4 ini ya, sorry. Oke, contoh 4 kita identifikasi saja cepat. Ini variabel bebasnya 1. Oke. Tidak dituliskan, nggak apa-apa, tapi sebenarnya nanti ada tulisannya begini, fungsi semula. Ini bx-nya. Ini bx-nya. Tapi ada yang janggal, kalian perhatikan ini. Oke, tidak ada bentuk seperti ini. Ini menyalahi bentuk umum dari PDB linear, sehingga dia cederanya di sini, bukan cedera apa ya, tidak memenuhi di situ, sehingga tidak bisa kita katakan dia PDB linear. Kalau tidak bisa kita katakan PDB linear, berarti dia PD non linear. Apakah persamaan diferensial biasa? Loh iya, kenapa? Karena variabelnya hanya 1, variabel bebasnya hanya 1 ini, maka dia dikatakan PDB non linear. Itu ya, contoh yang keempat. Oke, saya kira itu klasifikasi tentang persamaan diferensial. Jadi ada 3 kelas besar, yaitu yang satu persamaan diferensial biasa, kemudian persamaan diferensial parsial, kemudian persamaan diferensial biasa linear dan non linear, dan sudah kita menentukan ordernya juga. Identifikasi seperti itu penting supaya kita tidak salah langkah. Nah, dalam persamaan diferensial saya pesan sekali lagi bahwa kuasailah kemampuan kalian atau kompetensi kalian tentang turunan dan integral, karena nanti pertemuan berikutnya kita akan sering menggunakan itu. Jadi itu bukan yang kita pelajari di dalam persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial, tetapi itu akan selalu digunakan, tapi itu tidak kita pelajari. Bagaimana menurunkan, bagaimana mengintegral, enggak seperti itu. Tapi ini diturunkan, ini diintegralkan. Nah, kita harus sudah bisa itu di persamaan diferensial. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.